Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Mas Nyarawi sedikit, Mas. Kalau mencermati nama-nama lainnya begitu, selain RK dan juga Kang Deddy, ini kira-kira masih cukup potensial nggak sih mereka? Misalnya seperti nama Deddy Yusuf, kemudian juga Ilham Habibie, dan juga mungkin Ibu Susi Pujiastuti. Iya, kalau dikatakan nama-nama itu nama populer ya, itu kan memang juga populer ya sebenarnya. Tokoh nasional ya, Bu Susi, kemudian Pak Ilham Habibie juga ya. Tetapi kan tadi ini pertanyaannya kan yang paling dasar untuk menguji seberapa kuat gitu ya peluangnya, itu kan di top of mind Iya, sebenarnya. iya. Nah, di top of mind kan dari beberapa data survei masih rendah kan yang dirilis teman-teman. Jadi saya kira itu tergantung kemampuan ini, penetrasi dan sosialisasi ya, dan juga tim saya kira. Itu satu. Yang kedua adalah sejauh mana daya tarik ya para tokoh-tokoh baru ini di mata sebagai tokoh alternatif ya, di mata pemilih Jawa Barat gitu. Nah kalau misalnya dia benar-benar sangat menarik, biasanya itu kan terjadi pertumbuhan elektabilitas. Nah saya melihat sampai hari ini para tokoh baru itu belum sepenuhnya kelihatan kuat gitu ya daya tariknya, kecuali memang katakanlah mampu menunjukkan dirinya dan bisa dikenal atau katakanlah direkognisi ya oleh masyarakat pemilih Jawa Barat sebagai tokoh alternatif. Nah, saya lihat kan prestasi Pak Ridwan Kamil yang muncul di berbagai narasi ini kan banyak positifnya daripada negatifnya kan gitu, sehingga dan sayangnya juga di Indonesia itu rata-rata negatif campaign atau taking campaign itu nggak laku gitu ya. Jadi kalau orang mengkritik itu bukan kemudian dapat apresiasi positif gitu ya, malah bisa sebaliknya kan gitu. Jadi saya lihat ini juga dilema yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh baru ya di luar big name tadi, nama besar ya, Pak Ridwan Kamil maupun Pak Kang Deddy Mulyadi kan gitu. Nah makanya itu kemampuan tokoh-tokoh alternatif saat ini sedang diuji untuk Jawa Barat gitu loh. Kenapa? Karena di tengah nama besar petahana juga ya yang sangat kuat populer, di tengah juga sosok Deddy Mulyadi juga gitu ya yang juga menyusul di belakangnya. Itu saya kira butuh ruang yang luar biasa kompetitif ya untuk bisa masuk ya di level baik tingkat popularitasnya maupun elektabilitasnya. Dan dengan waktu yang pendek ya itu seandainya berhasil itu ya butuh kerja keras kan gitu. Tapi memang bisa ajaib juga kalau misalnya nama-nama ini misalnya punya daya angkat elektabilitas yang kuat, kecuali misalnya ada hal-hal yang mungkin ya di mata masyarakat pemilih itu merasa kurang puas atau tidak terlalu ini dengan Pak Ridwan Kamil atau Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi, kecuali itu. Tapi sentimen-sentimen itu saya lihat sampai hari ini kan rendah kecil ya. Gitu. Jadi peluangnya ini tentu para tokoh-tokoh baru kalau mau naik kelas gitu ya untuk pilkada Jawa Barat baik popularitas maupun elektabilitas, dia memang harus luar biasa ekstra kerja keras. Harus ekstra kerja keras ya. Baik ya. Kita ke Bang Doli. Bang Doli, kalau utak-atik nama meski saat ini belum diputuskan RK akan bertarung di Jawa Barat atau di Jakarta. Tapi paling tidak untuk melengkapi sudah ada utak-atik nama juga untuk pasangan dari RK ini baik di Jawa Barat maupun di Jakarta? Belum ya. Karena biasanya kalau bicara tentang pasangan itu kan sudah kita putuskan dulu siapa calon kepala daerahnya. Itu akan lebih mudah gitu. Nah, bagaimana kita bisa menetapkan siapa calon wakil gubernurnya kalau calon gubernurnya saya belum kita putuskan ya. Dan saya mau menegaskan kembali bahwa satu, memang kita belum ada keputusan yang final ya. Karena memang kan putusan final itu nanti pada saat ketika kita mau daftar ke KPU tanggal 27 sampai 29 Agustus. Jadi sampai di sana tentu kita masih terbuka semua peluang ya. Nah, tetapi kalau ditanya per hari ini kami memandang idealnya, Golkar memandang idealnya Ridwan Kamil itu dicalonkan di Jawa Barat. Nah, soal nanti pasangannya siapa? Nah, ini tadi saya kira sambil kita berkomunikasi terus dengan teman-teman partai politik yang lain, ya khususnya teman-teman Koalisi Indonesia Maju, tentu nanti akan sambil ketemu ya
siapa akan berapa alternatif nama-nama yang mungkin nanti bisa bersama-sama dipasangkan baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur, baik di Jawa Barat maupun di Jakarta dan juga bersama di tempat-tempat yang lain. Jadi perlu diingat sebetulnya kerjasama ini kan jangan dilihat hanya fokus di Jawa Barat dan Jakarta saja, tetapi juga masih ada 35 provinsi yang lain dan ada 508 kabupaten kota yang tentu sampai sejauh ini kita terus bicara membangun atau menjalin kerjasama dengan partai-partai politik lain, terutama dengan teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Habib, kalau RK di Jawa Barat, lantas di Jakarta siapa nih dari Kimnya? Karena kan nama-nama lain kan cukup menjadi lawan yang tangguh nantinya untuk siapapun dari Kim yang ditempatkan di Jakarta. Di Jakarta dengan di Jawa Barat. Kalau tadi disampaikan Bung Nyarwi, kalau Jawa Barat itu susah muncul tokoh baru karena memang geografisnya yang sangat luas, ya. Persebaran penduduknya juga luas sekali, infrastrukturnya juga tidak merata. Nah, kalau Jakarta, sejarah membuktikan tidak akan sulit menemukan tokoh-tokoh baru. Bahkan di tiga pilkada terakhir zaman reformasi ini, yang menang itu tokoh-tokoh baru yang munculnya last minute, ya. Kayak Pak Jokowi itu kan tokoh yang muncul last minute. Lalu Pak Anies Baswedan juga tokoh yang muncul last minute. Bisa langsung start, popularitas langsung melonjak, elektabilitas apalagi karena memang Jakarta ini kan infrastruktur fisik, kemudian infrastruktur media mainstream, infrastruktur media sosialnya bagus banget. Dalam hitungan hari, ya. Seorang yang belum bersosialisasi bisa segera bersosialisasi di hampir seluruh wilayah Jakarta. Apalagi dengan zaman sekarang, zaman media sosial, cepat sekali. Jadi kita nggak perlu khawatir juga, ya. Nah, yang dilakukan oleh petinggi-petinggi kami, Koalisi Indonesia Maju adalah mencari, ya, kemungkinan yang terbaik, ya, untuk seluruh wilayah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang prioritas ini. Baik. Terakhir Mas Nyarwi mungkin melengkapi saja dua narasumber lainnya. Ya, saya kira dinamika ya pilkada ya yang ada saat ini khususnya dari Koalisi Indonesia Maju ya, itu menarik ya. Kenapa? Karena diuntungkan dengan adanya khususnya Jawa Barat ya, termasuk diuntungkan ada nama-nama yang cukup potensial ya, gitu. Tetapi juga ya. Ini juga menjadi ujian. Bisa positif bisa negatif. Ujian artinya gini, ada kemungkinan ya Gerindra khususnya. Kalau bicara Koalisi Indonesia Maju kan motornya dua sebenarnya dari partai yang lebih besar kursinya, Gerindra sama Golkar kan gitu. Nah, itu apakah akan pisah jalan kemudian melakukan pertandingan persahabatan gitu kan? Ya kan? Atau juga kemudian tergoda kemudian lebih dari itu kan? Benar-benar bertanding gitu ya, untuk memenangkan, membangun basis wilayahnya masing-masing di area pilkada itu. Karena kan kita tahu biasanya kan pilkada itu sarana untuk melahirkan tokoh juga. Kemudian sarana juga kemudian kedepannya membangun basis juga, baik untuk pileg, bahkan bisa untuk pilpres juga kan gitu. Jadi ini memang katakanlah belum bisa kita lihat ya dinamikanya, tetapi saya lihat beberapa nama-nama khususnya yang dimiliki oleh barisan Koalisi Indonesia Maju itu memang potensial ya akan katakanlah menjadi kompetisi satu sama lain gitu. Nah, pisah jalan itu sangat besar gitu, dan kita udah lihat ya paling enggak dari nama partai-partai yang dimunculkan, misalnya di Banten itu kan Gerindra paling leading kan kira-kira gitu, Golkar agak ketinggalan artinya belum ikut gitulah kira-kira gitu. Ini dari partainya ya, kemudian Bekasi juga begitu kita lihat juga. Nah, tetapi kan ini semua masih belum fix ya. Iya, sama-sama kita nantikan berarti ya Mas Nyarwi ya. Apakah ada pertandingan persahabatan atau enggak ya? Nah itu apakah ada pertandingan persahabatan atau tidak. Bang Doli terima kasih, Bang Habib terima kasih, Mas Nyarwi terima kasih. Semuanya. Kita lanjutkan di lain kesempatan ya, karena masih beberapa bulan lagi ya.